Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini dan siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di luar dari schedule yang kita ketahui, ternyata hari ini Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat yang ganteng bisa berkunjung ke Alinia Park and Resort. Selamat sore dan selamat datang kembali Pak Audi di Alinia. Ini adalah kunjungan kedua ya? Kedua. Kunjungan pertama itu masih bulan Ramadan. Suasana juga tidak mendukung, hari hujan, sore, sudah mau berbuka ya. Sudah mau berbuka. Dalam rangka safari Ramadan. Betul. Jadi siang hari ini dalam rangkanya apa nih Pak Wagub kesini? Kita tadi ada beberapa agenda kunjungan kerja di Kabupaten Damasraya, terus ditutup dengan acara silaturahmi dengan kawan-kawan alumni IPB, alumni kampus saya dulu. Iya. Kerja Damasraya, ada yang jadi ASN, ada pengusaha macam-macam. Jadi Betul. Kebetulan silaturahminya di Alinia. Mantap. Luar biasa, ini terima kasih nih. Jadi kunjungan Wagub itu menambah semangat kami nih, tim. Walaupun ini di tengah hutan, tapi setidak-tidaknya ini sudah bisa viral lah. Tapi Pak Marlis, iya. Kita datang bulan Ramadan, artinya lebih kurang 4-5 bulan yang lalu. Sekitar 4 bulan yang lalu lah. 4 bulan yang lalu lah lebih kurang. Waktu itu hujan sore-sore. Dan belum sebanyak ini atraksinya sih. Betul. Ya, baru ada glamping, tapi glamping juga masih dalam preparasi. Sudah kotek waktu itu. Kotek ya. Playground belum ada. Belum. Kolam renang belum ada. Belum ada. Dalam waktu 4 bulan datang ke sini, udah ada kolam renang anak juga. Meeting room sudah selesai. Children playground di depan sudah selesai. Waktu itu saya sempat main ini. Ponton. Rakit wisata. Sebenarnya sambil naik rakit bisa makan Indomie, minum. Iya, termasuk breakfast. Termasuk breakfast. Sekarang saya lihat udah banyak lagi fasilitasnya. Jadi Pak Wagub, mungkin sekedar laporan. Ternyata kerja kami di sini, begitu kita browsing objek wisata di Sumatera, kita boleh bangga Pak Wagub. Ternyata kita hari ini menjadi wahana terlengkap di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera tidak ada satupun objek wisata dari mulai Aceh sampai Lampung yang wahananya selengkap kita. Apa aja Pak? Wahananya apa ya? Kita mulai dari permainan anak, boom car, ATV, berkuda, playground, memanah, flying fox, water park, kemudian tempatnya ada 2 ya, ada anak-anak. Iya, anak-anak dan sama dewasa. Jadi ada 35 wahana yang kita siapkan untuk pengunjung. 35. Tapi yang paling hebat itu kita terunik di dunia Pak Wagub. Kenapa tuh? Nah, ini boleh Pak Wagub jual ini. Mana ada di dunia ini objek wisata yang di tengahnya ada close house, kandang ayam? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi ini sesuatu yang apa ya, yang spektakuler. Ya, itu menjadi bagian dari wahana edukasi untuk anak-anak kita, untuk mahasiswa atau untuk siswa atau termasuk juga anak TK. Jadi di sana yang dimaksud close house oleh Pak Marlis tadi adalah kandang ayam dengan sistem tertutup. Datangnya sendiri lihat. Iya. Kandang ayamnya dalamnya dingin, adem kayak hotel. Mau datang aja kali ini ya. Oke, Pak Wagub, hari ini sudah 4 tahun ya sebagai Wakil Gubernur. Baru 2 tahun. 2 tahun kurang. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Mendampingi Pak Mahyaldi. Ini kan jadi pertanyaan nih bagi masyarakat Sumatera Barat. Kita nyimpang sedikit nih, tapi bukan masuk wilayah politik ya. Saya sendiri pun sebagai orang yang kita kenal pertama itu waktu makan di rumah makan Pau. Ada papa, ada ayah, saya dengan Pak Basril Jabar. Kita ketemu di situ, dikenalkan, kita berfoto. Tapi yang jadi pertanyaan saya, di mana ini ketemunya Pak Audi dengan Pak Gubernur sekarang ini? Nih, barangkali mungkin boleh ceritain. Boleh. Ini pertemuan dengan Pak Mahyaldi ya. Iya. Sampai akhirnya saya berakhir di Alinia sore hari ini ya. Lebih kurangnya begitu. Pertama kali ketemu beliau nggak sengaja di Kota Mataram, Kabupaten Lombok. Lombok, oke. Kota Mataram, NTB Lombok. Jadi waktu itu saya kunjungan ke Mataram dalam rangka belum jadi politisi. Oh, bukan diundang ya? Bukan. Memang saya ada usaha di daerah Sumbawa. Sama kayak Pak Marlis, ayam juga, ayam petelur. Kebetulan kita kerjasama dengan pemerintah provinsi, waktu itu gubernur. Jadi waktu itu saya lagi main-main ke kantor gubernur, ingin silaturahmi dengan gubernur sebenarnya.
saat itulah ada Pak Mayaldi lagi berkunjung ke kantornya Pak Zul, Gubernur. Zulkifli Mamansa, sama-sama PKS lah ya. Sama-sama PKS. Waktu itu beliau masih wali kota Padang. Iya, oh masih wali kota Pak. Jadi beliau nggak kenal saya tahu beliau tentunya kan wali kota Padang. Tapi beliau tidak mengenal Pak Audi kan? Tidak mengenal saya, cuman saya dipanggil sama Bang Zul, di sini katanya, wali kota kampung lo nih katanya. Betul. Terus saya kenalan di situ, tapi kebetulan Pak Mayaldi dengan ayah saya kenal. Iya. Dengan ayah kenal, tapi dengan saya nggak kenal. Akhirnya saya kenalin diri. Saya anak pertamanya Pak Joy, Pak Wali saya bilang. Iya betul. Oh, kebetulan hari itu hari Senin, hari Minggunya beliau baru donor darah dengan ayah di Padang. Wah kemarin baru sama ayah bilang, oh iya Pak Wali, saya tanya, tapi itu belum ada intensi politik. Betul. Itu pertemuan pertama nggak sengaja. Nah berlanjut setelah itu? Berlanjut setelah itu yang beliau tahu usaha saya di Makassar, cerita setelah ketemu di Lombok ya. Beliau datang. Dia mau lihat pabrik, melihat breeding, melihat hatchery. Datang dengan seingat saya 3 kepala dinas. Berarti beliau sudah mencari informasi tentang Pak Audi lah ya. Itu sepertinya informasi, terus akhirnya datang. Ya kayak Pak Marlis lah, ingin berkunjung lihat-lihat pakan. Nah, beliau datang waktu itu buat diskusi, lihat-lihat pabrik pakan, breeding. Nah, disitulah obrolan makin dekat waktu itu. Nah, disitulah sebenarnya waktu nggak sengaja. Jadi waktu saya izin dengan beliau, boleh nggak Pak Wali saya foto berdua Pak Wali karena panduk. Panduk selamat datang Wali Kota Padang. Di Makassar gitu. Waktu itu saya bilang, boleh nggak buat foto berdua? Itu sebelum Covid gitu. Terus, boleh kata beliau. Nah, foto berdua salam komando. Nah, disitulah beliau ngomong, wah ini cocok nih, saya sumber 1, Audi sumber 2. Itu takdir ya. Luar biasa. Saya kira bercanda ya, tapi akhirnya sampai hari ini. Jadi bukan Pak Joy juga yang mendorong sebenarnya, bukan ya? Hanya memang secara alamiah ketemu seperti itu 2 kali. Pertama ketemu di Lombok yang nggak sengaja. Yang kedua di Makassar karena berkunjung ya. Beliau kontak saya. Kemudian salam komando, foto, bilang sumber 1, saya bisa ada foto, nanti saya kirim Pak Manis. Oh luar biasa. Saya sumber 1, Audi sumber 2, cocok nih katanya gitu. Dan itu saya anggap bercandaan. Iya. Nah lanjut. Ya udah. Dari titik itu makan malam masih di Makassar sebelum beliau kembali ya, lebih kurang makan malam. Di situ waktu makan beliau bercanda lagi. Ambo BA1, Audi BA2 katanya. Terus, apa tanggapan Pak Audi waktu itu? Buya, saya B701 ya kan, plat model saya kan 701. Joy. Saya 701 aja, Buya mungkin nggak paham waktu itu. Teman-teman saya ketawa gitu kan. Nah, setelah itu Pak Marlis beliau ada nemuin saya 4 kali. Jadi saya tolak. Di Jakarta. Jakarta, saya tolak karena saya anggap bercanda kan. Iya. Enggak pernah kepikir masuk ke situ ya, betul. Enggak ada. Dan jujur aja kita juga nggak kenal dengan Pak Audi, nggak kenal orang Sumatera Barat, nggak kenal sama sekali. Itu salah satu hikmahnya, kalau nggak kita nggak ketemu sekarang. Iya, betul. Jadi saya 4 kali sampai akhirnya yang menyadarkan saya ya ayah saya sendiri. Saya sendiri. Baru ayah terlibat. Bilang begini, wah ini produknya sini juga nih. Terima kasih. Jadi udah jualan kopi juga di sini ya? Udah, lengkap lah. Kita minum dulu. Wah, ayah saya terlibat, bilang gini, saya dipanggil, kata-katanya masih saya ingat. Di gitu. Itu Mahyaldi itu serius. Saya masih ingat itu. Serius. Oh gitu ya, ngapain lah ikut politik sih? Uang keluar. Iya. Kan? Belum tentu menang. Nggak jelas lah. Terus kan, ayah bilang gini, kamu ini, ayah kamu orang Padang, kamu orang Solo, kakek nenek kamu orang Sumatera Barat. Dari ayah ibu nih. Iya betul. Moyang buyut kamu orang Sumatera Barat, gitu. Dua-duanya Sumatera. Kamu malah usaha di Indonesia Timur. Iya. Bantu-bantuin gubernur-gubernur di Indonesia Timur. Bantu bangun kampung kamu tuh, kampung nenek moyang kamu. Itu kata ayah. Nah, itu saya jawab lagi masih. Akhirnya membesar aja nggak di sana ya, saya bilang. Saya bilang nggak perlu lahir besar di sana, kalau perlu mati di sana. Habis itu saya pergi umroh. Saya pergi umroh. Habis pergi umroh saya ketemu lagi Buya, saya bilang iya. Itu Pak. Jadi sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Artinya tidak ada proses politik yang berbelok-belok, dan itu semuanya sebenarnya tergantung Pak Audi waktu itu ya. Tergantung saya ya, karena Buya meminta waktu itu. Dan saya waktu itu jujur saya nggak punya partai politik. Betul.
Jadi memang hubungan saya dengan Pak Gubernur itu, jadi bukan sekadar hubungan politik, Pak. Hubungan kekeluargaannya juga sangat kuat. Makanya kalau bisa dibilang mungkin kami salah satu gubernur, wakil gubernur paling kompak mungkin kami. Sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Insya Allah sampai selesai lah. Insya Allah. Karena itu yang dibutuhkan, Pak. Saling berbagi tugas, berbagi peran. Betul. Kan? Oke. Itu ceritanya, Pak. Betul. Jadi saya kira masyarakat Sumatera Barat juga belum banyak yang tahu tentang sejarah ini. Saya sengaja menanyakan ini karena saya sendiri juga penasaran bagaimana seorang Audi Joinaldi yang tidak dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat tahu-tahu datang dengan baliho yang besar-besar, kemudian berpasangan dengan Mayaldi Ansarullah dan langsung leading dan terpilih. Ini luar biasa kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata memang sederhana sekali prosesnya, tidak ada proses negosiasi politik, pembicaraan politik tingkat tinggi, hanya pembicaraan sambil jalan. Sambil jalan. Inilah kekuasaan Tuhan. Berpikir partai, berpikir apa waktu itu, jadi sambil jalan aja. Tapi itu berkahnya lah. Iya, betul. betul. Saya sangat bersyukur ya, saya bisa kenal Bapak, Iya. bisa melihat Alinia. Jadi itu salah satu hikmahnya dari itu, Pak. Nah, sekarang saya mau lanjut sedikit lagi nih. Pak Audi itu kan basicnya entrepreneur, seorang pengusaha, alumni IPB, dan keluarga juga tidak ada orang politik. Enggak ada. Nah, sekarang masuk sebagai wakil gubernur adalah jabatan politik, dan kemudian juga menjadi bagian dari sebuah partai politik ya, katakanlah P3 ya. Bagaimana mengimbangi nih kegiatan-kegiatan pemerintah yang bernuansa politik ini? Ya ini kalau buat saya Pak Marlis ini Kan Pak Audi happy aja nih saya lihat. happy aja, kita nikmatin aja. Iya. Hari Senin di Mentawai, Selasa Pasaman, Iya. hari ini Damas Raya, Iya. nah, besok Padang. Jadi sama lah, Pak Marlis juga orang politik, peran DPRD, basicnya pengusaha, sekarang udah selesai, Iya. udah nggak mau lagi balik akhir usaha. Yang Iya. memang sebenarnya saya harus akui Pak, jadi pengusaha itu lebih enjoy. Iya. Lebih enjoy di masalah waktu, terus masalah banyak lah. Kreativitas lah. Aktivitas Iya, betul. bebas, memang lebih enak dari itu. Jadi kalau buat saya Pak, ini kan saya juga life changing ya, life changing experience. Dari keluarga non politisi, bukan pejabat juga, murni pengusaha, terjun ke politik ya, tapi saya coba melakukan apa yang bisa saya lakukan sebaik-baiknya. Saya bekerja dengan hati, saya bekerja dengan happy. Jadi saya nggak terpengaruh sama sekali kalau ditanya 2024 mau kemana Pak, mau jadi ini enggak. Saya nggak mikirin itu. Saya betul-betul udah fokus dengan pekerjaan. Terus salah satunya yang kita fokus di luar pertanian peternakan ya, yang Bapak juga bidangi sekarang ya pariwisata. Betul. Nah ini kalau boleh saya bilang ini, maka tadi saya bilang mohon maaf nih kalau kata-kata yang apa sih. Ini Pak Marlis ini sedikit gila. Bukan sedikit gila, memang gila. Kalau nggak orang gila nggak jadi nih Pak Audi. Kalau kita bayangin, ngapain buat tempat wisata seperti ini Damas Raya? Orang mungkin akan pilih Tanah Datar, Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh dan sebagainya, Solok mungkin ya, Padang. Tapi beliau milih Damas Raya. Dan ini kerja ya, nyari kerja, kebetulan kunjungan kerja, dan ini rame. Dan saya yakin kalau weekend rame. Jadi ini sesuatu, ini terobosan, ini inovasi, ini kreativitas. Dan ternyata betul, bahkan orang Damas Raya banyak yang nggak tahu. Belum tahu. Masih banyak yang belum datang. Mungkin sudah tahu ya. Tapi berkunjung yang belum. Tapi kapan peresmiannya, Pak? Tanggal 18. 18 di sana. 18 Desember dan openingnya. Ya. Berbagai fasilitas. Insya Allah juga akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pak Bupati juga hadir. Pak Bupati juga hadir. Bupati Sijunjung juga Insya Allah hadir. Wali Kota Saulunto juga kita undang. Dan yang lebih hebatnya kita mengundang travel agent dari 3 provinsi. Untuk menjual Jambi, Riau, sama Sumatera Barat sendiri. Jadi di sana ini Alinia Farm, apa namanya, Farm and Park. Kita sudah ganti nama. Alinia Park and Resort. Alinia Park and Resort. Biar agak lebih keren. Nah, park karena tamannya banyak, ada taman bermain air. Terus resortnya karena banyak glamping, cottage. Dan farm itu sudah include belum jadi park ya. Dalam park. Jadi 18 Desember grand openingnya Alinia Park and Resort. Damas Raya. Mungkin kalau belum datang sini nggak percaya, harus datang dan lihat sendiri. Jadi bisa jadi alternatif pariwisatanya Sumatera Barat. Insya Allah. Saya tidak akan bertanya bagaimana Pak Audi dengan Buya Mayaldi di tahun 2024. Itu adalah urusan lain. Saya tidak masuk wilayah politik itu. Yang penting rame. Yang penting bagaimana supaya Damas Raya ini menjadi kiblat destinasi wisata baru di Sumatera Barat. Kita akan mendatangkan target kami, Pak Audi,
500.000 orang tahun 2023 kami harus capai di sini untuk hadir ke sini. Weekend aja sekarang udah bisa 1.000 ya? Sekitar 1.000 lah, sekitar 1.000. Karena belum banyak yang kenal Iya. opening. Kita juga belum maksimal promosi, tapi mulai dari November kemarin kita sudah hajar untuk promosi. Insya Allah sampai pertengahan 2023 kita akan hajar promosi semuanya. Nah tentu perlu dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita harus ngadain acara-acara juga di sini kayaknya. Kita event setiap tahun. Sudah siapkan pentas budaya yang permanen. Jadi kita undang seni-seni tradisional di sini. Ada reo, udah kuda kepang, kesenian Batak, Minang tampil di sini dan kita bayar untuk transportnya. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut kami menjadi bagian dari partisipasi kami lah untuk membangun Dharmasraya ini ke depan. Kami kira demikian Pak Wagub, terima kasih atas wawancara singkat kita sore hari ini di Alinea Park and Resort. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik layanan kami di sini dan bisa memberikan kepuasan kepada pengunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sukses Pak Fadlis.